Mari kita mulai dari satu pertanyaan paling mendasar. Mengapa harga bergerak? Kebanyakan orang akan menjawab, karena penjual lebih banyak daripada pembeli, atau sebaliknya. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tapi sangat dangkal. Market tidak bergerak sesederhana itu. Market berjalan seperti sebuah lelang raksasa yang tidak pernah berhenti. Pembeli datang membawa demand, mendorong harga ke atas. Penjual datang membawa supply, menekan harga ke bawah. Di atas kertas, ini terlihat seperti proses yang adil. Tapi di dunia nyata, market keuangan tidak pernah benar-benar netral. Ada pemain-pemain besar di dalamnya, institusi, bank, dan pelaku utama dengan modal yang nyaris tidak terbatas. Merekalah yang menggerakkan volume terbesar, merekalah yang mengarahkan harga. Namun kabar baiknya, sebesar apapun mereka, satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu mereka tidak bisa menyembunyikan jejak mereka. Order mereka terlalu besar, pergerakan mereka terlalu berat, dan semua itu meninggalkan bekas yang jelas dan tercetak rapi dalam price action di chart. Jika Anda bisa membaca jejak ini, jika Anda benar-benar memahami bagaimana supply dan demand bekerja, Anda tidak lagi trading melawan institusi. Anda mulai trading bersama mereka. Dan itulah yang akan kita bongkar di video ini, yaitu cara membaca jejak supply dan demand dari para pemain besar. Sebelum kita benar-benar mulai membaca jejak itu di chart, ada satu pondasi yang wajib dipahami lebih dulu, yaitu bahwa market tidak bergerak secara acak. Harga selalu bergerak dengan tujuan, dan tujuan itu satu, yaitu mencari likuiditas. Setiap pergerakan harga, baik yang kecil maupun yang impulsif, selalu diarahkan ke area di mana order bisa dieksekusi. Namun harga tidak bisa bergerak sendiri. Ia membutuhkan tenaga pendorong, dan tenaga pendorong itulah yang kita sebut sebagai order flow. Tanpa order flow, harga tidak akan bergerak. Dan tanpa likuiditas, order besar tidak mungkin masuk ke market. Karena itu, jika kita ingin memahami pergerakan harga secara menyeluruh, kita harus mulai dari mekanisme dasarnya, yaitu bagaimana order flow bekerja dan bagaimana market digerakkan. Cara paling mudah memahami order flow adalah dengan melihat market sebagai sebuah sistem lelang yang berlangsung dua arah dan terus berjalan. Di setiap instrumen yang liquid selalu ada dua sisi yang aktif, sisi pembeli dan sisi penjual. Secara teknis ini dikenal sebagai bid dan ask. Struktur ini bisa kita lihat secara nyata melalui order book. Di satu sisi terdapat bid, yaitu kumpulan harga dan volume dari para pembeli yang siap membeli di harga tertentu. Ini merepresentasikan demand. Di sisi lain, terdapat ask, yaitu kumpulan harga dan volume dari para penjual yang siap menjual di harga tertentu. Ini adalah supply. Semakin tebal volume di level-level ini, semakin liquid market tersebut, dan semakin mudah transaksi besar dilakukan tanpa membuat harga bergerak terlalu jauh. Bayangkan market seperti sebuah market grosir besar. Pembeli datang dengan daftar harga maksimal yang sanggup mereka bayar. Penjual datang dengan harga minimum yang ingin mereka terima. Selama harga pembeli dan penjual belum bertemu, transaksi tidak terjadi. Begitu ada kesepakatan harga, barulah transaksi terjadi. Prinsipnya sederhana, tapi sangat penting. Satu transaksi hanya bisa terjadi jika ada dua pihak yang saling berlawanan dan sepakat pada harga yang sama. Untuk setiap pembelian, harus ada penjualan dengan ukuran yang setara. Tidak ada transaksi sepihak. Jika seseorang ingin membeli 5 lot, harus ada penjual yang siap menjual 5 lot tersebut. Tanpa pasangan ini, market tidak akan bergerak. Sekarang mari kita lihat contoh yang berbeda agar gambaran ini semakin jelas. Bayangkan sebuah institusi besar ingin melakukan entry buy secara besar. Mereka ingin masuk cepat karena ada alasan fundamental atau positioning tertentu. Mereka mengeksekusi market dengan order besar, misalnya 10.000 lot sekaligus. Namun di harga saat ini, ternyata hanya tersedia 1.800 lot saja di sisi penjual. Apa yang terjadi?
Order ini akan langsung menghabiskan seluruh supply di level tersebut, lalu memaksa harga naik ke level berikutnya untuk mencari penjual lain. Harga terus bergerak naik bukan karena sentimen, bukan karena berita, tapi karena market dipaksa mencari likuiditas tambahan agar order besar tersebut bisa terpenuhi. Proses inilah yang menciptakan pergerakan impulsif. Lonjakan harga seperti ini adalah hasil dari ketidakseimbangan ekstrim antara demand dan supply. Demand terlalu besar, supply terlalu sedikit. Market tidak punya pilihan selain menggeser harga ke level yang lebih tinggi sampai keseimbangan baru tercapai. Setelah seluruh order besar itu selesai dieksekusi, harga biasanya berhenti sejenak. Inilah yang sering kita lihat sebagai konsolidasi setelah pergerakan kuat. Disinilah letak poin terpentingnya. Harga tidak bergerak karena ingin naik atau turun. Harga bergerak karena dipaksa oleh order besar yang membutuhkan likuiditas. Institusi tidak bisa menyembunyikan proses ini. Ketidakseimbangan yang mereka ciptakan selalu meninggalkan jejak. Dan jejak inilah yang muncul di chart dalam bentuk pergerakan impulsif dan struktur market yang berubah. Di chart, semua proses ini terlihat sangat jelas. Ketika Anda melihat candle-candle besar yang bergerak satu arah dengan retracement yang kecil, itu adalah jejak pembelian besar oleh pelaku agresif yang terus menekan market untuk mencari likuiditas dengan menyapu ask yang tersedia. Sebaliknya, ketika Anda melihat harga jatuh tajam, itu adalah hasil dari penjualan besar oleh pelaku agresif yang menyapu seluruh bid yang tersedia. Inilah denyut nadi market. Selama market terbuka, proses ini terus terjadi, di mana harga bergerak, berhenti, lalu bergerak lagi, selalu dengan satu tujuan yang sama, yaitu menemukan likuiditas yang cukup untuk menyeimbangkan order flow. Sekarang kita sudah memahami bagaimana order flow bekerja, jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengidentifikasi zona supply dan demand. Harga di market tidak pernah bergerak tanpa alasan. Tidak ada pergerakan besar yang terjadi secara kebetulan. Setiap rally kuat, setiap penurunan tajam selalu punya proses di belakangnya. Dan proses itu hampir selalu dimulai dari satu fase yang terlihat membosankan di chart, yaitu fase bearish. Sebelum harga bergerak agresif, market biasanya masuk ke kondisi sideways, range sempit, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Banyak trader justru kehilangan fokus di fase ini karena terlihat tidak menarik. Padahal justru disinilah permainan sebenarnya dimulai. Ini adalah fase di mana market sedang mengumpulkan likuiditas. Market sedang menarik sebanyak mungkin pelaku, baik buyer maupun seller, agar ketika pergerakan besar terjadi, tersedia cukup bahan bakar untuk mendorong harga. Setelah likuiditas terkumpul, barulah market bergerak dengan signifikan. Dalam skenario bullish, harga menembus area bearish dengan dorongan yang kuat dan impulsif. Dorongan ini terjadi karena adanya lonjakan volume order pembeli yang besar, menciptakan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Demand mendominasi, dan harga pun terdorong naik dengan cepat. Di titik asal pergerakan agresif inilah zona demand terbentuk. Setelah pergerakan impulsif ini, harga akan masuk ke fase retracement. Harga kembali ke area asal pergerakan untuk mengisi order-order yang belum tereksekusi. Dan disinilah peluang terbaik untuk melakukan entry buy. Ketika harga kembali ke zona tersebut, kita bisa mulai melakukan zoom in ke time frame yang lebih kecil, mencari konfirmasi entry sesuai dengan setup trading kita, dan kemudian melakukan entry buy. Dengan cara ini, kita tidak melawan pergerakan besar, melainkan mengikuti jejak pergerakan para institusi. Hal yang sama berlaku di sisi sebaliknya. Dalam skenario bearish, harga menembus base dengan tekanan penjual yang kuat. Ketidakseimbangan kali ini berpihak pada supply. Harga jatuh cepat karena demand tidak cukup kuat untuk menahan volume order penjual yang lebih besar. Di titik awal penurunan tajam itulah zona supply terbentuk. Dan sekali lagi, pendekatan kita bukan dengan langsung entry sell setelah harga jatuh jauh, melainkan menunggu harga pullback kembali ke zona supply untuk mencari peluang entry sesuai dengan setup dan sistem kita. Sekarang, muncul pertanyaan penting. Mengapa harga bisa bereaksi dan berbalik ketika kembali ke zona supply atau demand? Jawabannya sederhana.
zona ini bukan area support atau resistance biasa. Ini adalah jejak uang institusi. Di sanalah sebelumnya, institusi masuk ke market dengan ukuran posisi yang besar. Institusi tidak pernah masuk ke market dalam satu klik besar. Mereka masuk secara bertahap. Itu artinya, saat pergerakan pertama terjadi, seringkali masih ada order yang belum terisi. Ketika harga kembali ke zona tersebut, institusi melihatnya sebagai kesempatan untuk melengkapi posisi mereka atau mempertahankan area entry awal. Karena itulah zona-zona ini sering dipertahankan oleh market. Jika kita ingin trading searah dengan pemain besar, maka kita harus bersabar menunggu harga kembali ke area-area kunci ini. Secara keseluruhan, proses ini hampir selalu mengikuti 4 tahap utama. Pertama adalah base, kemudian expansion yang bisa berupa rally atau drop, lalu retracement, dan terakhir continuation. Dari keempat fase ini, fokus utama kita selalu pada fase continuation, karena disitulah peluang dengan probabilitas tertinggi muncul. Pendekatan yang kita gunakan sebenarnya sederhana, tetapi sangat presisi. Kita menunggu harga menyentuh supply atau demand zone pada time frame yang lebih tinggi. Setelah itu, kita zoom in ke time frame yang lebih rendah dan mengamati apakah ada change of character atau pola Quasimodo. Itu adalah lapisan konfirmasi pertama. Setelah struktur berubah, barulah kita mencari konfirmasi seperti fake out dan zona entry yang lebih kecil sesuai dengan sistem trading yang kita gunakan. Intinya tetap sama, tunggu pergeseran struktur, lalu baru entry. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami. Tidak semua zona supply dan demand itu valid. Tidak semua zona pantas kita tradingkan. Banyak zona yang terlihat bagus di chart, tapi sebenarnya lemah. Karena itu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu menemukan zona yang memiliki probabilitas tinggi. Tidak semua zona supply dan demand diciptakan sama. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan trader, menganggap setiap zona yang terlihat rapi di chart sebagai peluang trading. Padahal, ada perbedaan besar antara zona yang hanya terbentuk karena reaksi biasa dengan zona yang benar-benar ditinggalkan oleh institusi. Untuk membedakannya, kita membutuhkan serangkaian filter atau aturan yang jelas, agar kita tidak masuk market secara membabi buta, tetapi benar-benar memilih area dengan probabilitas tertinggi. Salah satu tanda terkuat dari zona institusional adalah zona yang memiliki kemampuan untuk mematahkan struktur market atau break of structure. Break of structure tidak bisa terjadi tanpa modal besar. Semakin signifikan struktur yang dipatahkan, semakin besar pula kekuatan zonanya. Ketika sebuah zona mampu menembus swing high atau swing low penting, terutama pada time frame besar seperti daily, itu menunjukkan adanya dorongan kuat dari pemain besar yang tidak hanya ingin reaksi sesaat, tetapi pergerakan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, zona yang berasal dari adanya pertukaran peran, atau swap zone. Perhatikan chart berikut ini. Ada kondisi di mana supply mencoba menekan harga lebih rendah. Terlihat harga bereaksi dengan memberikan rejection berkali-kali, tetapi tetap gagal membawa harga bergerak lebih rendah. Di saat itulah demand besar masuk dan menelan seluruh tekanan supply sebelumnya, sehingga terbentuk zona demand baru di sini. Area di mana peran supply berubah menjadi demand inilah yang kita sebut sebagai swap zone. Zona seperti ini seringkali menjadi area entry yang sangat kuat karena menunjukkan perubahan kontrol market secara nyata. Seperti di sini ketika harga mencoba kembali ke zona demand ini terjadi banyak rejection sampai akhirnya harga berbalik dan melanjutkan kenaikan. Jadi pastikan zona sebelumnya juga memiliki reaksi, karena itu menandakan zona sebelumnya cukup kuat untuk berubah peran menjadi zona yang kuat juga. Kemudian yang ketiga, zona yang terdapat area likuiditas sebelum mencapai zona tersebut. Sebelum harga mencapai zona supply atau demand, seringkali terdapat likuiditas yang menggoda di dekatnya, berupa struktur kecil, konsolidasi, atau area yang tampak seperti entry menarik bagi trader retail. Seperti pada chart ini, sebelum harga mencapai zona demand terdapat equal lows atau dua level support yang sebaris, sehingga di bawah level ini terkumpul banyak likuiditas.
Likuiditas inilah yang digunakan institusi sebagai bahan bakar sebelum harga benar-benar bergerak ke zona institusional. Seperti di sini, setelah harga menyapu area likuiditas dan menjemput zona demand, harga langsung kembali bergerak naik untuk melanjutkan pergerakannya. Jika sebuah zona tidak memiliki likuiditas yang bisa diambil sebelum mencapai zona tersebut, kita perlu berhati-hati karena bisa jadi zona tersebut hanyalah trap yang akan ditembus. Kemudian yang keempat, zona yang selaras dengan time frame yang lebih tinggi. Ketika terdapat zona supply di time frame M15, tetapi jika kita zoom out ke time frame yang lebih besar yaitu H4, kita melihat pergerakan saat ini berada di dalam zona demand, sehingga bisa kita lihat kalau zona supply di time frame M15 akhirnya tertembus. Keselarasan arah dengan time frame besar tidak bisa diabaikan. Market memiliki hierarki waktu. Zona di time frame kecil memang bisa terlihat menarik, tetapi jika arahnya berlawanan dengan tren kuat di time frame yang lebih besar, peluangnya akan lebih kecil. Karena time frame besar membawa lebih banyak volume order dan biasanya akan mengalahkan arah time frame kecil yang melawannya. Kemudian yang terakhir, zona yang masih fresh. Setiap kali harga kembali ke sebuah zona, order yang tersisa di sana akan semakin berkurang. Zona yang belum pernah disentuh biasanya memberikan reaksi paling kuat karena order institusional di dalamnya belum terjemput. Sebaliknya, zona yang sudah berkali-kali diuji cenderung kehilangan kekuatannya. Semua faktor ini sebaiknya tidak dilihat secara terpisah. Semakin banyak konfluen yang berkumpul dalam satu zona, semakin besar kemungkinan Anda sedang berdiri di area yang sama dengan order institusi. Jika zona tersebut memenuhi banyak konfluen, tugas kita hanya satu, yaitu bersabar dan menunggu harga datang ke kita. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.